Kita mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Gana Stekman, kali ini selaku koordinator, maksud saya ketua dari komunitas Traveler Kompasiana, selaku moderator juga untuk hari ini, Koteka Talk 135, yang membahas tentang Wonderful Indonesia, sekilas Kulon Progo. Kali ini menampilkan narasumber kita, artis Bon, Mbak Siti Asya atau ST Asya, yang sekarang ini sedang berada di Indonesia, tepatnya di Bali. Kemarin-kemarin masih ada di sekitar Yogyakarta ya, sehubungan dengan program promosi wisata Yogyakarta dan sekitarnya. Dan terima kasih sekali yang sudah hadir. Saya ingin menyapa dulu pada Mbak Yuli yang ada di Jerman. Duh, seneng banget Mbak. Pokoknya kita sudah dapat order itu. Kita akan teruskan ordernya di Japrian pribadi. Dan sudah ada Pak Sutiono yang ada di Jakarta, Pak Trilokon yang ada di Sulawesi, Pak Suharyadi Suharjan yang ada di Bandung. Dan kita masih menunggu peserta yang ada di Kalimantan yang biasanya hadir di acara Zoom kita kali ini. Baik, kita sudah siapkan PowerPoint presentasi dari Mbak Siti tentang Kulon Progo. Sebelumnya, saya akan membacakan tentang sekilas apa yang sudah dilakukan Mbak Siti selama ini. Perempuan kelahiran Purworejo yang eh, mengenyam pendidikan khusus guru agama di SD, pendidikan PGAN Kebumen. Wah, suatu kali cerita tentang Kebumen ya Mbak ya. Kemudian melanjutkan di IKIP Muhammadiyah yang sekarang menjadi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Fakultas Sastra Inggris. Kayak saya ya. Kemudian Mbak Siti ini pada tahun 2008 pernah ikut di bisnis administrasi. Pindah kuliah di Sawung Galing. Ini karena dekat rumah ya, dan pada tahun 2014 mendirikan Yayasan Pendidikan Sosial Budaya karena dengan adanya situasi yang bolak-balik Jerman Indonesia. Kemudian mendirikan Pesanggerahan Indonesia yang syah pada tahun 2014 di Bonn. Kemudian tahun 2018 mulai berbisnis dengan mendirikan restoran dan Airbnb. Ini usahanya banyak banget. Ini duitnya udah kececeran kemana-mana ya. Dan Mbak Siti ini rencana ke depannya akan mengesahkan yayasan yang di Indonesia untuk mempermudah urusan dengan pemerintah Jerman dan Indonesia tersebut. Dan kali ini dia sedang jalan-jalan bersama keluarganya keliling Indonesia. Semoga akan banyak sekali cerita tentang keindahan, keelokan Indonesia yang tiada tara, yang orang Indonesia sendiri kadang nggak ngerti. Oh, Indonesia bisa indah kayak gini ya gitu. Kok aku belum pernah ke sana? Kemarin-kemarin kemana gitu ya? Kayak saya juga gitu. Dan ketika ke Indonesia, akhirnya seperti membabi buta. Waduh, ternyata ini terus mau ke sana, tapi waktunya kurang. Nah, dulu-dulu di mana aja gitu ya. Oke, langsung saja kita akan menyapa Mbak Siti yang saat ini sedang berada di Bali. Silakan Mbak Siti. Sebelumnya saya akan berbagi nanti ya untuk presentasinya saya akan bagikan supaya Mbak Siti lebih mudah untuk menceritakan tentang Kulon Progo kepada kita di Kota Katok ke 135 hari ini. Silakan Mbak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore Indonesia dan selamat pagi Jerman. Langsung saja Mbak Kana bisa putar presentasi saya biar kita bisa mengikat waktu. Kali ini saya akan membicarakan tentang Kulon Progo. So, bisa saya mulai? Kulon Progo. Kenapa saya ada di Kulon Progo? Itu ceritanya begini. Jadi rumah saya itu kebetulan tidak jauh dari airport yang baru. Biasanya kita turun dari Jogja, dari Jakarta ke Jogja itu langsung ke Yogyakarta. Tapi kali ini kita turun langsung dari Kulon Progo airport itu ke desa. Di desa itulah saya memulai ini cerita di mana ternyata desa kita ini tidak jauh dari Kulon Progo. Kenapa saya ada di Kulon Progo itu karena ada undangan dari Mas Noah, Mas Nugroho yang
saat itu saat itu mengisi Kote Katok yang ke 129, yaitu tentang promosi tentang Yogyakarta. Dari situlah saya mendapat undangan dari uh, pemerintah Kulon Progo, tepatnya di desa Kedundang, yang saat itu tanggal 7 Juli itu mereka merayakan ulang tahun yang ke-140 dengan dana istimewa dari Yogyakarta. Bisa lanjut, Mbak Kana? So, ya, saya ini pertama kali di NIA, Airport Yogyakarta. Airportnya sangat luas dan sangat menyenangkan sekali. Transportasinya juga sangat bagus karena dari airport kita bisa langsung ke Yogyakarta dengan tidak mahal, yaitu cuma 30.000 rupiah. Jadi kita bisa langsung ke Solo dan Yogyakarta tanpa ada kesulitan. Untuk ke daerah lain seperti ke desa saya sendiri itu banyak Grab dan taksi. Jadi semuanya sekarang online, sangat mudah sekali. Lanjut. Saat saya mendarat di desa itu karena panen, jadi ramai sekali, orang pada sibuk dan saya bisa menikmati melihat pemandangan panen di desa. Terus saya langsung ke pasar itu, di desa itu banyak sekali apa itu produk-produk tanaman-tanaman dari masyarakat itu sendiri yang dijual tiap hari Selasa dan Sabtu. Dan kita selalu beli sayuran-sayuran segar dan apapun yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Tradisional ini sudah sejak lama sekali dan sampai sekarang ini, dari saya kecil lahir sampai sekarang ini, hari Selasa dan Sabtu selalu ada pasar tradisional dari hasil tanaman masyarakat kita sendiri, murah-murah sekali. Dan untuk sementara ini tiap hari juga banyak apa itu tiap pagi itu ada apa itu jualan sayur keliling dan sore. Jadi kita tidak akan kekurangan bahan-bahan untuk belanja. Selain itu juga di kampung banyak sekali supermarket juga. Dan yang paling mengherankan sekali itu saya juga tidak harus belanja karena di tempat tetangga-tetangga itu banyak sayur-sayuran di mana kita tinggal memetik ya, tinggal memetik. Terus di Kuta Arjo itu sendiri apa itu banyak restoran dan atraksi-atraksi yang ada di sana. Terus di desa saya itu 8 kilometer jauh dari kota dan dari pantai. Pantainya namanya Pantai Parangtritis. Terus di sini ini ada saudara saya yang sedang mengembala kambing. Itu kambingnya pagi-pagi itu sedang dimandikan dan berjemur. Dan di sini suami saya bisa latihan tenis, main tenis. Itu karena di sana memang ada lapangan tenis di Kuta Arjo. Dan tiap hari apa itu Kamis atau pokoknya nonstop ini di perguruan Kantong Bolong itu ada latihan pencaksilat. Lanjut Mbak Kana. So, Kulon Progo. Kenapa saya di Kulon Progo ini? Karena undangan dari Ibu Siwi. Ibu Siwi itu dosen dari UMJ, mengajar fisik dan farmasi. Ibu Siwi ini sangat hebat sekali karena dia adalah ketua UMKM Kulon Progo, yang menguasai, yang memimpin UMKM di Kulon Progo. Kulon Progo inilah Bu Siwi, bahkan yang mencetuskan mie hijau.
saya sangat kagum sekali dengan Bu Siwi ini karena dia membuat produk-produk dari seperti apa itu papas pisang, seperti membuat dari pohon lidah buaya menjadi kemasan minuman yang sangat lezat sekali, atau dawet atau cendol. Terus banyak sekali produk-produk dari Kulon Progo yang dia organize, terus disebarkan ke kemana-mana dan sangat terkenal, bahkan sudah masuk hotel-hotel di sekitar Kulon Progo itu, di Hotel Ibis dan hotel-hotel yang sangat besar sekali itu produk-produk makanan dari UMKM daerah Kulon Progo itu sendiri. Terus kita harus berpakaian tradisional seperti ini karena memang di Yogyakarta itu ada dana istimewa untuk masyarakat Yogyakarta ini agar nguri-nguri kebudayaan Yogyakarta. Bahkan di sekolah-sekolah itu mereka harus seminggu sekali itu berpakaian seragam khusus adat Kulon Progo. Lanjut. Ya, saya mengucapkan matur nuwun. Presentasi saya sangat singkat karena kita bisa lanjut dengan tanya jawab. Dan indahnya kebersamaan ini, kalau kita bersama itu tugas dan tujuan kita akan tercapai dengan mudah. Terima kasih Mbak Gana. Silahkan kalau mau ada yang bertanya. Terima Monggo. kasih Mbak Siti atas ulasan sekilas tentang Kulon Progo. Menarik sekali ya, saya udah berapa tahun di Indonesia belum pernah ke Kulon Progo. Kalau Parangtritisnya udah jalan-jalannya di Kulon Progo yang belum. Dan mungkin sangat memalukan ya, bule saja ke sana. Tetapi ternyata untuk orang Indonesia banyak yang belum ke sana. Nggak tahu Kulon Progo itu sebelandi gitu ya. Oke, baik. Mbak tadi menarik ya tentang Festival Kedundung yang ke-140. Berarti ini tradisinya udah 140 kali setahun ya, karena setahun sekali dirayakan. Ini merupakan tradisi yang luar biasa. Jadi tradisi luhur yang tua yang sampai sekarang itu pun masih lestari. Apalagi dengan baju seperti ini ya, baju apa namanya Mbak? Lurik ya? Lurik ya. Tadi juga menarik sekali tentang dana istimewa, di mana ini untuk menggenjot masyarakat supaya rajin-rajin untuk memakai baju tradisional. Nah, ini mungkin bagus juga dicontoh di daerah-daerah yang lain. Untuk pertanyaan yang pertama dulu, Mbak Siti, tentang Festival Kedundung 140. Sebenarnya kita ngapain sih di situ? Makan aja gitu atau gimana nih? Ada yang nyanyi, nembang gitu, atau ada yang joget, atau apaan tuh festivalnya? Hari itu kita cuma diundang untuk tumpengan. Acara Tumpengan. tumpengan. Jadi merayakan ulang tahun Kedundong, Desa Kedundong itu yang ke-140. Itu. Jadi kita itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus ada cerita bagaimana dulu awal-awalnya desa tersebut. Terus kita itu cuma makan-makan saja. Acara musik, acara seperti kontes kebersihan desa dan lomba-lomba serta musik itu diadakan ekstra, waktu yang ekstra. Ya, yang bisa jawab ini mungkin malah Mas Noah ini. Saya lihat Mas Nugroho hadir ya. Mungkin bisa dinyalakan Nugroho ada di sini. Mas Noah. Tadi dia dalam perjalanan, jadi dia yang lebih tahu karena saya itu diundang oleh Mas Nugroho itu sendiri. Oke, baik. Ini kan tadi acaranya adalah di mana kita duduk semua dengan pakaian tradisional, kemudian semua lesehan ya. Jadi nggak duduk di kursi, lesehan. Ya, lesehan. Kemudian tumpengan. Nah, waktu tumpengan itu apa sih
pendapat dari suami Mbak Siti yang orang Jerman, orang bule ya, dan anak-anak yang separuh Jerman dan separuh Indonesia. Itu ini apaan sih pakai potong-potong tumpeng segala gitu atau memang sudah biasa melihat potongan tumpeng? Ya sudah biasa, tapi dia merasa seperti di ini, tunggu. Dia merasa seperti di apa acara karnaval di Kolen. Jadi pas berdoa malah dia bilang alaf gitu kan, bukannya amin malah alaf gitu. Jadi dia merasa oh itu ada presidennya yang sedang bicara gitu ya. Jadi seperti di Kolna alaf gitu. Jadi Oke. pas seperti festival. Jadi Oke, jadi sangat senang sekali. oke. Baik. Selain bule yang suaminya Mbak Siti dan anak-anak, ada nggak sih bule lain yang ikut berpartisipasi dalam acara Gedunung 140? Saat itu tidak ada, Ada cuma ya? kita Oke. sendiri. Mbak, katanya Kita Kulon sendiri. Progo itu kan termasuk daerah yang miskin. Tetapi aku lihat ketika Google di internet, itu banyak sekali pesona Indonesia yang bisa dijual sebenarnya dan bisa membawa pundi-pundi. Maksudnya bisa jadiin kaya Kulon Progo. Menurut kamu gimana ketika sudah berada di Kulon Progo, bertemu dengan masyarakat, melihat daerah wisata yang luar biasa indahnya? Aku sampai keder, ini cantik banget ternyata Kulon Progo ya, dan kita belum pernah ke sana. Menurut kamu gimana, Mbak? Iya, benar pandangan Mbak Gana ini. Kulon Progo sangat banyak sekali potensialnya. Saya sangat heran sekali karena dengan adanya bertemu dengan Bu Siwi, saya sangat apa itu antusias sekali untuk mendukung Kulon Progo karena UMKM-nya itu kemasannya itu sangat profesional sekali. Eh, saya akan support untuk mempromosikan ke Jerman dan kita ini tanggal 21 akan bertemu dengan Gusti Aning di Keraton untuk membicarakan juga masalah pariwisata dan uh, bagaimana membantu UMKM di Kulon Progo. Oke, baik. Satu pertanyaan dari Dan Uno yang ada di Jakarta. Selain Parangtritis yang disebut tadi, sebuah pantai, apa objek wisata yang bisa kita singgahi ketika berada di Kulon Progo? Banyak aku lihat cantik-cantik, keren, Instagramable banget. ya ini Ya, Mas Noah nggak ini ya, enggak. Silakan, Mas silakan. Noah nggak online. Mungkin dalam perjalanan jadinya mungkin kurang ini ya. Mas Mas Sumarso, ini Mas Sumarso Oh, Mas itu Marso, hadir. silakan. Siapa Silakan. tahu Kita ada ini sedang orang asli dari daerah Silahkan Kutoarjo, dinyalakan Purworejo. video Mas Sumarso Mas Marso, akan menceritakan selain Parangtritis. Oh, ini tempatnya Ratu Selatan, Mbak. Oh, ini kita yang apa namanya? Para dayang-dayangnya ada di situ. masyarakat Pak Sumarso, Mas Sumarso, silahkan. Oh, hilang ya? bisa online tidak? Sebentar. Oke. Ini Oke. orang kita ini di tengah-tengah antara Kulon Progo dan Purworejo. Jadi saya mendengar dari Bu Siwi itu sendiri bahwa Purworejo dan Kulon Progo itu ada persaingan berat dalam masalah apa itu UMKM, Mm-mm, mm-mm, produk-produk gitu ya. Terus itu memotivasi masyarakat untuk berlomba-lomba untuk lebih baik gitu. mm-mm. Jadi kalau Purworejo itu banyak produk-produk oleh-oleh, kalau Kulon Progo itu banyak kemasan-kemasan yang sangat menarik sekali, Mhm. yang bisa saya promosikan ke luar negeri gitu. Karena memang ada penelitiannya, diteliti dan bahkan Ibu Siwi sendiri itu mendadak didatangi oleh kementerian dari Menteri Perindustrian kalau nggak salah, tiba-tiba dengan 2 mobil didatangi. Terus Bu Siwi sendiri kan kaget, wah ada apa ini dari kementerian ya, karena Bu Siwi itu terkenal. Jadi kementerian itu bilang butuh mesin berapa untuk produksi ini, Wow, jadi Wakito ya. seperti Nah, produksi tepung. Terus oke. kemarin ada investor investor juga, dan uh, produk-produk ini sudah di apa di order di Dubai. Oh, Sebelumnya itu
20 ton. 20 20 ton. ton Wow, sebulan. luar biasa. Oke, baik, saya akan menjawab Sekarang naik sedikit 30 ton. tadi pertanyaan Jadi dari Pak Sutiono ya, Mbak, tentang tempat wisata selain Pantai Parangtritis. Ternyata Kulon Progo itu punya kebun teh Linggo, Gedung Pedut Waterfall, air terjun, Bukit Wisata Pulep Hayung, Taman Sungai Mudal, Waduk Sermo, Wisata Kali Biru, ini Instagramable banget, banyak di Instagram. Kemudian mangrove Jembatan Api, air terjun Kembang Soka, Gua Maria Sendang Sono, Goa Giskendo, Ayunan Langit Watu Jaran Jogja, ah, Puncak Widosari, dan air terjun Sidoarjo. Pokoknya banyak banget deh. Kalau ke sana pasti banyak sekali keelokan yang akan kita nikmati. banyak Dan banyak. Tak, tadi ada pertanyaan itu apakah saya pernah di mangrove ya. pantai mangrove? Mhm. Ya ya sudah, itu Udah ya, sudah tahun sebelum sebelum corona. Jadi sebelum kita corona. di Kulon Progo itu kan iya sudah. Jadi sepanjang pantai itu banyak banyak sekali pantai-pantai yang bisa kita kunjungi dan banyak makanan yang kita bisa nikmati dengan harga yang murah. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Suharyadi Suharjan. Ya Ini, bertanya. apakah tahu makanan khas Kulon Progo yang namanya growol dengan pasangan makanan yang namanya ketak? Nah, ini satu keindahan juga, satu Ya keindahan tahu lah. kuliner ya. Kalau ke sono harus juga makan, kalau nggak makan nggak afdol ya. Silahkan, mungkin bisa diceritakan karena tadi ada gambar, foto-foto yang menceritakan sebenarnya tentang deskripsi makanan khas dari Kulon Progo. Silahkan. Ya itu makanan itu kemarin disajikan untuk kita semua yang datang di acara ikut merayakan HUT ulang tahun 140 di ya. Isinya apa desa. tadi, Mbak? Ada Iya, itu ada nasi, ada kering tempe, bukan ya? iya itu gudeg gudeg Jogja, gudeg Gudeg Jogja. Oke. Manis. gudeg Mm-mm. Jogja. Terus makanan yang untuk kalau kita itu snack ya itu roti gitu, itu apa itu ketela, ketela godok, kacang kacang godok gitu loh. Terus pisang godok. Jadi anakku itu eh, sebenarnya selama ini nggak mau makan makan seperti itu. Setelah dia mencoba Panganan ketela desa ya. ketela godok itu, iya. Terus dia itu selalu ingin gitu. Jadi Heeh. bersyukurlah anakku jadi Syukur. suka ketela. Baik, mungkin ada lagi satu pertanyaan dari teman-teman semua karena segera akan saya tutup acaranya karena namanya gratisan hanya sebentar ya. Dan mungkin ada lagi tambahan dari Mas Sumarso atau dari Mas Nugroho atau dari ini ada Priska juga hadir nih. Tuh, ini Betul. ini ronggengnya Mbak Siti nih yang ada di Bon. Silahkan bertanya atau Penulis yang juga. Kalimantan ini dari Kalimantan si Eka datang nih. Oh, selamat sore Eka. Di Kalimantan cantik banget loh Mbak. Cantik sekali ternyata yang namanya Kalimantan. Taunya kita hanya hutan gitu ya, hanya air, tapi ternyata banyak sekali keindahan Kalimantan yang bisa kita jelajahi di sana. Bersyukur sekali kalau yang sudah pernah ke sana ya, apalagi sebentar lagi kita mau pindahan ke sana ya ibu kotanya. Tidak ada Ya, lagi pertanyaan? Atau mungkin ada mungkin yang dari Mbak tambah Juliati. dari Mbak Yuli. Nah, ini temennya Mm-mm. Mbak Siti yang ada di Jerman. Silahkan Mbak, ada pertanyaan tentang Kulon Progo atau Iya, ada pertanyaan. Langsung aja ya. Jadi saya mau bertanya, tadi kan Mbak Siti bilang ingin memperkenalkan UMKM dari Kulon Progo di Indonesia ke Jerman. Nanti bagaimana Mbak Siti caranya memperkenalkan dan membawa sampel produk itu ke Jerman? Terima kasih. silakan Mbak Siti. Wah, ini anu Ya, importir nih, importir pon untuk produk-produk Kulon Progo supaya meluas ya. Silakan. untuk mm-mm. Untuk sementara ini nanti saya membawa sampelnya saja satu koper Mbak Yuli. Jadi saya satu koper akan saya bawa, langsung akan saya presentasikan di Pasar Senggol. Dan itu produk-produk kemasan berupa makanan-makanan yang sangat cantik sekali dibungkus-bungkus gitu ya oleh Ibu Siwi dan oleh masyarakat di Kulon Progo itu sendiri.
Terus saya juga akan membawa baju tradisional. Jadi saat saya menjual makanan itu nanti saya akan pakaian seperti Mbak Gana itu. Jadi nanti saya juga akan berpakaian tradisional. Terus setelah itu dari Kulon Progo kan ada ini apa? Dana istimewa. Ya, Jadi Ibu Siwi itu ditawarin untuk kirim barang. Tidak tahu berapa ton gitu ya, bisa masuk ke Jerman gratisan. baik. Baik, Jadi ini ada satu pertanyaan terakhir dari Priska. Apa yang membedakan Kulon Progo dengan keindahan pariwisata lainnya di Yogyakarta lainnya? Ini kan Yogyakarta banyak ya. Nah, ini salah satunya Kulon Progo. Apa yang membedakan, yang membuatnya tuh cetar, wow, heboh gitu ya? Silahkan. Singkat padat karena kita hanya punya wow. 1,5 menit. Pertanyaan menarik sekali. Jadi perbedaannya itu dari bajunya saja sudah kelihatan, oh itu bukan Yogyakarta. Mereka punya khas baju tersendiri dan apa ya? Gimana ya? Kulon Progo itu punya punya apa itu sesuatu khas tersendiri karena sekarang ada airportnya. Terus di Kulon Progo itu pantainya juga beda dengan Parangtritis itu kan Yogyakarta gitu. Kalau kita kan um, ya itu yang tadi pantai mangrove atau apa itu namanya dan dari bajunya saja sudah Oke, sangat baik. wow gitu Ya. saya maju itu. Baik, terima kasih Mbak Siti. Karena waktunya sudah tidak banyak lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk sharingnya hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang hadir. Saya Gana Stekman selaku moderator dan Mbak Siti selaku speaker hari ini mengucapkan terima kasih. Have a nice weekend dan kita jumpa lagi minggu depan di acara yang sama dengan tema dan narasumber yang berbeda. Bye, terima kasih. Selamat meninggalkan ruangan. Terima kasih Pak Trilokon yang ada di Sulawesi, Mas Sumarso yang ada di Kulon Progo. Jadi banyak sekali yang diceritakan ya, meskipun sekilas tadi sudah memberi gambaran bagaimana wisata dan kuliner serta